Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bertemu lagi di 107.8 Best FM Radio Komunitas Buntut Pesantren. Masalah orang hidup itu kan gak enak makan. Masalah sampai harus mau makan apa nih, di mana? Santri kan enggak. Nah, santri itu adanya enak dan enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 107.8 Best FM Radio Komunitas Buntut Pesantren Cirebon. Apa kabar semuanya? Siang hari ini cerah, lumayan panas. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan yang terjaga, walaupun masih berada dalam pandemi yang masih belum reda dan belum berakhir. Kembali lagi dengan saya Fatimah Nisrina. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Kiai Haji Fahad Ahmad Sadat. Yap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sangat baik. Alhamdulillah sangat panas. Sangat panas. Cirebon sangat panas. Tapi semoga kita semua selalu terjaga kesehatannya. Amin, amin, amin. Mungkin teman-teman sedikit bingung ya, akan memberikan materi apa atau kita ingin melakukan sesi apa ini gitu. Nah, di sini saya bersama dengan Kang Fahad yang akan menjelaskan perihal pendidikan karakter yang mana mungkin akan dipaparkan lebih dalam lagi oleh Kang Fahad. Mangga dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan di acara apa istilahnya, MPLS atau apa istilahnya ya? Atau masa ta'aruf lah di SMKNU Mekanika ini. Pertama, sebenarnya kalau saya ke SMK itu nostalgia karena dulu 2012 sampai 2017 itu saya di sini di SMK Mekanika awal berdiri, dan 2017 harus pindah ke STT Cirebon. Jadi ini mantan yang punya kenangan. Mantan. Ya, makanya kalau mantan tuh selalu deg-degan kalau kembali. Nggih, Kang. Iya. Baik, terima kasih. Saya diberi session pada kesempatan hari ini tentang pendidikan karakter. Pendidikan itu kan suatu yang penting bagi kita manusia. Cara knowledge, pengetahuan seorang maka harus menguasai dalam bidang. Sama istilahnya kayak saya pribadi, secara pribadi pengetahuan formal saya adalah bidang manajemen, dan saya beraktivitas secara pribadi baik itu menjadi bisnismen lah atau bahasa orangnya pengusaha, tetapi sekaligus berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Ternyata dalam segala komponen kehidupan itu, pengetahuan yang kita miliki tidak cukup hanya knowledge saja atau pengetahuan saja, tetapi juga adalah karakter. Kalau kita bicara karakter, sebenarnya kalau di agama kita mungkin lebih tepat menyebutnya akhlakul karimah. Mungkin itu ya. Nah, ini dalam teori umum mengatakan pendidikan karakter, dalam agama dikatakan sebagai akhlakul karimah. Nah, disinilah makanya bedanya SMK yang umum di masyarakat dengan SMK yang ada di Buntut Pesantren di situ. Jadi kalau SMK lain mungkin hanya pembentukan pengetahuan secara umum, hingga harus diterapkan pendidikan karakter.
Nah sebenarnya bagi SMKNU Mekanika ini siswanya basisnya adalah pesantren. Maka secara langsung si siswa ini adalah santri. Nah, santri ini pendidikan dasarnya di pesantren adalah akhlakul karim. Makanya kita tidak bisa mengesampingkan ketika berbicara pendidikan karakter di SMKNU Mekanika, maka otomatis berbicara santri yang ada di pondok pesantren. Nah, dalam kehidupan itu dulu teori yang kita kenal hanya intelijensi quotient, kecerdasan intelijensi atau otak. Ternyata berkembang lagi. Ternyata orang tuh nggak cukup hanya kecerdasan intelektual atau intelijensi saja. Ternyata harus ada kecerdasan sosial atau emotional quotient atau social quotient. Ternyata berkembang lagi. Tidak cukup hanya menguasai orang itu kecerdasan intelijensi intelektualnya, juga tidak hanya emotional quotient-nya atau social quotient-nya, kecerdasan sosial emosional. Ternyata orang itu butuh spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Kenapa? Karena tidak bisa kita kesampingkan, ya kita sebagai orang beragama, bahwa faktor agama itu yang memegang peranan di dalam kehidupan seseorang, dan itu tidak bisa kita kesampingkan. Kalau di kita orang Islam, tentu kita tahulah contoh paling bisa kita tiru adalah Rasulullah SAW. Ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Rasulullah itu adalah contoh yang sempurna. Kita mau mencontoh apapun, beliau itu ada figur yang dari sisi sebelah manapun kita bisa untuk mencontoh beliau. Nah inilah makanya kita jelas santri itu kan berkiblatnya ke situ, melihat bagaimana akhlak seorang murid. Kalau di pondok mungkin diajarkan ta'lim muta'alim gitu kan ya, atau awalnya ada akhlakul banin, akhlakul banat gitu. Terus nanti berkembang lagi. Nah itu jelas otomatis akan berpengaruh terhadap karakter dari siswa yang ada di lingkungan pendidikan formal di ILP. Jadi sebenarnya kita beruntung sekali. Satu sisi kita formal, juga ada informal, artinya pesantrenan. Nah inilah makanya perlu sekali kita mengeseimbangkan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, karena kita juga adalah human society. Kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, pasti kita butuh orang lain. Contoh paling simpelnya kalau kita mati lah, nggak mungkin kita untuk mandi sendiri, ngapain sendiri, ngubur sendiri kan nggak mungkin. Pasti akan butuh orang lain. Apalagi dalam, maksud saya, menjalani kehidupan, ya jelas butuh. Nah nanti topang terakhir karena kita berbasis pesantren adalah kecerdasan spiritual vision nih. Nah ini juga tiga-tiganya harus dikuasai oleh kita semua. Makanya karakter yang terbentuk di pesantren itu akan berbeda dengan karakter yang dibentuk bukan oleh pesantren. 4 bulan, 5 bulan sebelum setengah tahun yang lalu lah, pokoknya sebelum pandemi, sekitar bulan Januari, saya ada kunjungan dari Universitas Taiwan. Beliau dengan murid pasca sarjananya dari Kalimantan. Beliau ingin meneliti pondok pesantren yang ada di Indonesia. Kenapa? Kan nggak aneh sebenarnya, pendidikan di sana jelas lebih bagus, ya kan, lebih modern. Kok malah pengen meneliti di pondok pesantren, dan pondok pesantrennya itu yang salah, bukan yang modern. Nah, sini setelah saya ngobrol, otomatis ngobrol di sini butuh penerjemah karena dia bahasa Cina ke saya, bukan gaya-gayaan saya ngobrol. Karena ada mahasiswa Indonesia yang pasca di sana itu, ternyata gini, dia ingin tahu katanya. Di Taiwan itu sekarang ada 100 mahasiswa yang beasiswa. Dari 100 itu 30-nya adalah basicnya pesantren sana. Jadi kan 70 umum, 30 santri. Nah,
yang 30 santri ini katanya dari mulai datang di Taiwan itu sudah bisa hidup sendiri. Gak nanya nanti saya mandinya di mana, nanti saya makannya gimana, itu nggak ada katanya. Sampai di hotel ya sudah, sampai di hotel katanya tidur dan kelihatan itu katanya santai, ceria, malah Pak kalau bahasa kitanya itu ini kalau di sini kalau mau main kemana ya katanya. Tapi yang lainnya kata dia yang 70 itu sampai 3 tahun di Taiwan itu tetap tidak berubah. Ya kalau bahasa kitanya nggak bisa nyuci sendiri, nggak bisa mandiri katanya, nggak bisa enjoy. Hingga apa ya, kalau bahasa ini seperti tertekan beda budaya, beda kultur, beda makan. Akhirnya saya bilang ke Prof siapa itu saya lupa namanya. Saya bilang, Prof, masalah hidup itu kan orang itu sebenarnya 3. Yang pertama nggak punya uang, yang kedua nggak bisa tidur, yang ketiga nggak enak makan. Orang mau seini apapun kalau 3 hal ini akan bermasalah hidup. Nah 3-tiganya bagi santri itu nggak ada masalah semua. Sama saja. Ya nggak ada masalah semua. Nggak punya uang. Santri itu kan bisa dikatakan 1 hari senang, 29 hari merana lah. Artinya survive. Bisa ya. Bisa 3 tahun, 6 tahun mondok itu enjoy saja. Iya. Karena itu saking pinternya santri diplomasi ke tukang warung kan. Diplomasi ke tukang warung. Itu kan ilmu diplomasi loh, sampai tukang warung yakin. Iya. Padahal gali lubang tutup lubang. Atau ya karena saya basic santri juga, kalau ada temennya santri, orang tua santri datang, baikinnya luar biasa. Karena biar kecipratan dapat pecingan kalau. betul santri seperti itu. Maksud saya kami tidak mengajarkan mereka untuk melobi, tapi mereka jadi ahli lobi dengan sendiri. Mereka ahli sendiri gitu. Ahli sendiri. Jadi ketika orang lain itu bermasalah, nggak punya uang, buat santri enjoy saja, nggak ada masalah. Yang kedua, orang itu kan nggak bisa tidur, sampai ada penyakit namanya insomnia. Bukan karena rumahnya jelek atau tempat tidurnya bagus, tapi memang nggak bisa tidur, insomnia. Nah kalau ketika orang itu bermasalah dengan tidur, kalau santri kan kebalikan, bermasalah dengan bangun. Kalau orang itu susah tidur, kalau santri malah susah bangun. Iya. Hingga santri itu anytime, anywhere, anyway, tidur. Mau tidur dimanapun, kapanpun, saat apapun itu bisa. Iya, karena sebagai santri syarat tidur itu 1, ngantuk. Tidak harus tempat, tidak harus waktu, tidak harus posisi, tidak harus apa. Karena syaratnya cuma 1, ngantuk. Yang penting ngantuk. Enggak, itu kan masalah loh. Orang sampai harus ke psikolog hanya untuk orang itu bisa tidur. Santri nggak ada masalah. Nih, makanya saya ini kebetulan santri baru mamanya. Seminggu awal itu jam 4 sudah pada bangun. Udah rame santri baru. Iya. Nah sekarang udah hampir 2 minggu ini sudah mulai dibangunkan. Sudah tercipta jadi santri ini. Sudah sulit dibangunkan, tapi sudah jadi santri. Yang tadinya ribut nggak bisa tidur, sekarang malah ribut nggak bisa bangun-bangun. Yang ketiga, masalah orang hidup itu kan nggak enak makan. Masalah sampai harus mau makan apa nih, di mana? Santri kan enggak. Nah, santri itu adanya enak dan enak banget. Gak ada bahasa nggak enak. Nggak enak itu nggak ada. Adanya enak dan enak banget. Sedangkan bagi orang itu bermasalah dalam hal makan. Hingga ketika hidup di contoh tadi di Taiwan, ketika yang lain itu nggak enak makanan Taiwan, kata santrinya enggak, biasa aja. Lebih nggak enak di pondok saya. Betul. Nah, itu kelihatannya sederhana sekali. Iya. Tapi itu malah yang diteliti oleh di sana. Hingga dia bilang, betul itu Pak. Betul. Mereka itu katanya selalu ribut. Kok makannya begini terus? Kenapa makannya kok begini terus? Tidak, ya kalau mama ini tuh nggak cocok dengan lidah Indonesia gitu lah. Atau tempat tidurnya kenapa harus berempat?
satu kamar. Dia belum tahu kalau kita di pondok ber-20. Berdua Bukan puluh. berempat, ber-20. Berapa kali lipatnya itu? Lipat hanya untuk menopangkan kepala karena badan sih saling tumpang. Iya, iya. Tapi itu yang terjadi. Ternyata itu membentuk karakter kemandirian di dalam santri hingga ketika dia ditempatkan atau hidup dimanapun dia survive. Dan itu kata Prof dari Taiwan itu, santri itu cepat sekali katanya beradaptasi dengan lingkungan, langsung mengenal lingkungan. Ketika saya survei kecil-kecilan katanya nanya, kamu sudah 1 tahun di sini? Iya Prof. Kamu udah tahu mana Taiwan? Kalau yang nggak mondok tuh katanya, saya tahu paling jauh itu katanya daerah sana. Santri itu setahun tuh sudah kemana-mana. Ibaratnya kucing kalau kasih GPS itu udah. Lalu 4 tahun, 6 tahun di pondok gak kemana-mana. Jadi ketika di sana langsung cepat mandiri. Dan itu kan kebayangnya dia, kan orang butuh komunikasi. Tapi nyatanya si santri ini bisa kok. Ketika komunikasinya masih terbatas, dia bisa untuk apa namanya, ya berkunjung ke daerah yang lain untuk belajar berkomunikasi hingga akhirnya mereka itu cepat sekali memahami bahasa daerah. Karena kata saya aneh juga Prof. Kami ini santri di sini ada orang Sunda, ada orang Kalimantan, ada orang Sumatera, ada orang. Ketika sampai di Buntut ya pakainya bahasa Buntut. Dan mereka taruhlah 1 tahun itu sudah bisa ngomong bahasa Buntut dengan logat halus atau bebasan kata orang kita. Oh pantas gitu. Mereka di sana pun dalam 1 tahun itu bisa untuk langsung beradaptasi dengan lingkungan, langsung tiba-tiba kok, oh dia mengenal ini gitu, tahu ini, kenal sama si A, kenal sama si B gitu. Ya karena saya bilang santri itu harus survive. Iya betul. Hingga dia butuh teman hingga nanti main ke sana, nggak punya uang lagi main ke sini. Caranya gimana saja agar bisa bertahan. Itu kelihatannya konsep yang sederhana sekali dalam pembentukan karakter, tapi itu ternyata pengaruhnya besar kepada siswa atau kepada anak-anak kita bahwa kemandirian itu ya salah satu cara juga untuk mengajarkan karakter kepada siswa atau kepada anak-anak didik kita. Memang zaman berkembang, maka teknik dalam penyampaian karakter pun berbeda. Kebetulan tadi di Akper saya baru selesai meresmikan pusat studi bimbingan dan konseling. Ini kan salah satu juga untuk nanti pembentukan karakter pada siswa pada apa. Karena ya kita juga harus menyadari bahwa apa ya perkembangan zaman itu semakin berkembang dan permasalahan anak pun semakin berkembang. Tidak hanya dulu kan permasalahannya paling berantem, males gitu saja. Sekarang kan sudah anak tuh ada yang kecanduan gadget, ada yang kecanduan game, udah bergeser. Paling kalau Mbak Lina itu permasalahannya hanya soal baper gitu kan. Kalau sekarang sudah berbeda permasalahan anak sekarang. Iya, sudah betul. berbeda. Jadi bukan hanya soal itu. Kenapa itu tadi? Karena memang perkembangan zaman, permasalahannya juga tidak sama dengan zaman kita dulu. Ya, maka kita pun harus bisa apa ya? Memahami lah permasalahan di anak-anak zaman sekarang. Hingga akhirnya kita juga sepakat untuk membentuk pusat studi konseling. Awalnya saya lucu, Mbak Lina. Kenapa ingin membentuk segera? Ya dibilang ironi lucu juga lucu sih. Saya pernah ngobrol dengan seorang profesor, kebetulan teman-teman, dan dia menitipkan anak. Dia cerita gini, anak saya 3 kiai, yang satu itu pintar anaknya, nggak saya didik dia jadi dokter. Nah yang kedua ini katanya pintar lah, hingga dia saya sekolahkan di Amerika untuk jadi pebisnis. Nah ini kiai yang ketiga nih nakalnya, masya Allah. Jadi rencananya saya mau mondokin. Coba, artinya gini, kita dengar cerita itu kan ironi ya. Iya betul. Satu anaknya katanya pintar, cerdas, saya mau sekolahkan kedokteran.
Ini yang kedua, pintar nih kiai, nanti mau ke Amerika katanya, biar jadi pengusaha. Ini kiai yang ketiga saya tuh, nakalnya masya Allah. Rencananya mau saya pondok. Paham ya? Iya. Betapa ironinya pondok itu hanya kebagian yang nakalnya saja. Tidak kebagian yang pinternya, nggak kebagian yang cerdas. Ini kan bahaya kalau masyarakat berpikirnya seperti itu pesantren. Iya, hingga akhirnya, ya artinya mohon maaf kalau saya salah, artinya khawatirnya pondok dianggap hanya sebagai tempat perbaikan saja, atau bahasa ininya bengkel. Itu kan ironi. Makanya tadi saya bilang mau dikatakan ironi ya bisa, mau dikatakan lucu juga bisa. Kok dia tanpa sadar beliau itu cerita bahwa anak pertama saya pintar, mau kedokteran, anak kedua saya ini biar yang ketiga nih kiai yang nakal, rencananya mau saya pondokin. Dia nggak tahu saya orang pondoknya gitu ya. Tanpa sadar beliau cerita, oh, ini berapa ratus atau ribu orang yang berpikir seperti ini. Betul. Iya. Nah di situ makanya saya bilang, wah ya berarti kita sebagai lembaga pendidikan formal dan juga non formal ya harus bisa menyikapi itu, bahwa tidak semua yang datang ke kita itu tidak punya masalah. Jangan-jangan dari rumah memang sudah punya masalah. Kalau dalam psikologi ada istilah pencetus, atau istilahnya yang memulainya. Mungkin permasalahan awalnya dari rumah, maka pondokan ke pondok. Di pondok ada pencetusnya, sedikit saja permasalahan hingga nanti bermasalah. Orang tua akan menganggap bahwa itu masalah terjadi di pesantren. Padahal itu awalnya sudah dari rumah bermasalahnya. Cuman karena kejadiannya di pondok ada pencetusnya, hingga dianggap permasalahan ini timbul dari pondok. Nah makanya dari situ kami berpikir, oh ini harus ada suatu pusat studi untuk menangani seperti itu, agar orang tua santri atau orang tua siswa pun paham bahwa ini tidak sesimpel itu masalahnya. Anak ketika terjadi apa-apa di pondok tidak ujuk-ujuk ada masalah, pasti dari rumahnya sudah ada masalah. Cuman kebetulan pencetusnya di pondok karena tinggalnya di pondok, hingga seakan-akan pondoklah yang menjadi pembawanya. Padahal pembawanya sudah dari rumah. Di pondok hanya pencetus. Nah makanya pendidikan karakter itu adalah suatu hal yang penting sekali dalam pembentukan pribadi dari siswa tersebut, karena kesuksesan itu tidak hanya ditopang oleh IQ. Ternyata IQ itu hanya menyumbang 20-30% kesuksesan seseorang. Ternyata faktor terbesar itu adalah kecerdasan sosial dan juga kecerdasan spiritual. Nah disinilah kita sebagai santri berbeda dengan yang lain. Kita di sini ada pondok, pembentukan karakter dimulai dari pondok, dimulai dari contoh dari guru-guru kita, kiai-kiai kita, hingga itu akan lebih terasa oleh santri, ikatannya itu akan lebih terasa. Hingga saya ketika kepala SMK ada kunjungan pejabat atau apapun ke SMK, kaget ketika melihat sikap anak-anak kita ketika ada guru lewat pada minggir. Buat mereka, oh, bisa begini ya Pak Kepala, caranya gimana ngajarinnya? Saya bilang, ini yang ngajarin bukan gurunya loh, saya bilang, teman-temannya lagi. Marina kan mama di pondok, kan yang ngajarin begitu seniornya. Iya, teman pondoknya juga. Pondoknya. Dan itu kan tersusun secara sendiri dari dimulai kapan? Wah, ya nggak tahu mulai kapan. Tetapi itu sudah otomatis akan terbentuk dengan sendiri. Betul. Kenapa? Karena contoh, melihat contoh. Makanya pembentukan karakter itu paling penting lagi adalah contoh. Contoh dari gurunya, contoh dari mana. Karena semua berakar itu adalah dari keluarga. Ya. Pesantren, sekolah, apapun tidak akan bisa menciptakan seorang yang hebat kalau berangkat dari keluarga yang memang, mohon maaf, hancur lebur. Tetap semuanya harus dimulai dari keluarga. Keluarga terbentuk dengan baik, insya Allah karakter anak pun terbentuk dengan baik. Hingga ketika dia sekolah bertemu dengan contoh yang baik, ketika dia mondok pun bertemu dengan contoh yang baik, suri toladan yang baik. Hingga nanti berkelanjutan
ya nanti membentuk karakter anak-anak yang mandiri, berakhlakul karimah, siap menghadapi cobaan, tantangan. Karena ya permasalahan anak sekarang itu kan labil sekali. Contoh tadi ceritakan Bu Isma itu, ada permasalahan anak dibully oleh temannya hanya gara-gara nggak bisa naik motor. Itu kan apa ya, sangat kecil sekali ya. Nggak bisa naik motor, terus teman-temannya, lu nggak bisa naik motor, terus sampai stres. Ya itu kan kadang-kadang kita nggak sadar. Iya. Nggak sadar. Kadang-kadang kita sebagai pemicu malah anak itu menjadi traumatik dan lain-lain. Nggak, anak itu sampai melukai diri. Nah itu kan sudah akhirnya yang tadinya hanya soal kejiwaan sampai akhirnya menjadi penyakit fisik. Nah ini yang menjadi tugas kita bersama, baik itu sebagai guru maupun sekolah ataupun semua komponen masyarakat, untuk bisa mengajarkan anak-anak kita semuanya tentang karakter atau pengenalan akhlakul karimah ya. Tentu banyak, Imam Malik itu pernah dawuh bahwa saya belajar ilmu itu kasarnya setahun itu selesai, tapi belajar akhlak itu puluhan tahun nggak selesai. Atau kata beliau, saya mulai belajar itu adalah dengan mempelajari akhlak. Kenapa? Ya karena kalau kita mencontoh Rasul, beliau diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan ternyata itu terus sampai dengan sekarang. Sekarang di zaman yang modern apa yang nggak kurang? Semua mudah. Zaman dulu saya kalau mau beli apa harus ke Cirebon, jauh. Sekarang sudah tersedia semua, dan sekarang pun sudah ada online. Tinggal dari rumah, asal ada rekeningnya ya, syaratnya kalau nggak ada rekeningnya ya nggak bisa. Harus ada rekeningnya, ada isinya, pencet, Gojek, GoFood, sudah. Nah itu kan sebenarnya secara sosial itu kan mempengaruhi interaksi. Orang ketika interaksi sosial berkurang, maka pembentukan karakter. Kenapa? Karena sesuatunya harus belajar. Saya mengenal karakter Kiai A, Kiai B, guru A, guru B, guru C, guru. Oh saya punya guru yang baik, yang humoris, yang galak, yang apa, kan semua harus ada itu. Ya betul. Karena itu yang akan menjadi pembentukan karakter kita. Kalau gurunya manis, semua ya repot juga. Tapi guru galak, semua ya repot juga. Karena memang harus kombinasi seperti itu. Yang cuek ada, yang apa ada. Ya kita bisa tahu bahwa oh iya, kita harus menerima belajar. Oh si guru A begini, guru B. Tetapi nyatanya akhirnya bahwa oh kita harus menghormati semua. Beliau adalah guru yang harus kita gugu, kita tiru. Juga pembentukan pribadi kita bahwa apapun kekurangan guru kita ya kita tetap menghormati. Karena kata Imam Nawawi itu ketika akan mengaji, beliau selalu berkata, mudah-mudahan ya Allah saya tidak akan pernah melihat aib dari guru. Karena itu akan menimbulkan keraguan tetap saja. Mungkin itu dari Nadia. Ya, menarik sekali ya tadi sampai diceritakan yang dari Taiwan itu, yang mahasiswa Taiwan itu. Jadi ada perbedaan antara karakter dari seorang yang santri dan yang bukan santri itu ada karakter yang beda sendiri gitu ya. Jadi karakter kuat yang ada pada santri itu bisa mempengaruhi kedepannya gitu, mempengaruhi masa depan santri atau siswa tersebut. Karena SMK juga ini kan berada di lingkungan pesantren. Betul. Itu yang membedakan SMK kita lah. Iya betul. Mayoritasnya santri dan dari berbagai macam kota, daerah, pulau, daerah. Jadi pendidikan karakternya juga harus kuat ya. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin pesan saya kepada adik-adik semua siswa SMK NU Mekanika, selamat bergabung di SMK NU Mekanika, SMK yang berbasis pesantren, karena ini diresmikan 2014
sebagai SMK berbasis pesantren. Karena SMK itu banyak basis, ada basis teknologi, basis apa. Nah, kebetulan SMK kita adalah SMK berbasis pesantren. Maka saya ingin pesan kepada adik-adik semua, tetap kita sebagai santri, kita harus mengedepankan akhlakul karimah, menghormati guru, dan juga belajar yang baik. Apalagi di masa daring ini memang menjadi masalah juga artinya. Ya, mungkin dalam kesempatan hari ini juga saya juga selaku ketua bidang pendidikan ingin menyampaikan bahwa sementara ini pembelajaran tetap melalui daring atau online sampai dengan akhir bulan Juli. Adapun nanti Agustus kesananya nanti akan ada kebijakan terbaru atau informasi terbaru apakah sudah boleh untuk masuk atau masih tetap lanjut online, menunggu sampai akhir bulan Juli. Keputusan akhir. Ya, mungkin itu Mbak Rina yang bisa saya. Terima kasih Kang Sama-sama, terima kasih juga. Materi yang sangat menarik, yang sangat bisa menginformasi dan memberikan pengetahuan kepada kita semua. Semoga teman-teman semua bisa lebih tertarik ya. Amin. Dan lebih nyaman dan lebih percaya bahwa di sini pendidikan karakternya akan kuat dan ilmu-ilmu yang didapatkan pun akan semakin banyak. Terima kasih Sama-sama, sudah datang dan terima mengisi kasih. materi siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.